Bayangin, Prabowo baru aja dilantik dan tiba-tiba dunia mulai memperhatikan Indonesia lebih serius. Apa yang sebenarnya mereka lihat dari kita? Dan kenapa ini bisa jadi awal dari perubahan besar di geopolitik dunia? Yuk, kita bahas sampai tuntas. Karena ini bukan sekadar soal politik dalam negeri, tapi soal bagaimana Indonesia bisa jadi pemain besar di panggung internasional. Ketika kita berbicara tentang geopolitik global saat ini, ada dua kekuatan besar yang mendominasi, Amerika Serikat dan China. Keduanya adalah raksasa ekonomi dan militer yang terus bersaing untuk memperluas pengaruh mereka di seluruh dunia. Konflik dagang antara keduanya, persaingan teknologi seperti pengembangan kecerdasan buatan dan 5G, hingga perebutan aliansi strategis di kawasan-kawasan penting menjadi panggung utama. Di tengah persaingan sengit ini, Indonesia tiba-tiba muncul sebagai salah satu pemain yang menarik perhatian. Tapi, kenapa? Jawabannya ada pada posisi strategis kita. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di jantung jalur perdagangan global, khususnya Selat Malaka, jalur laut tersibuk yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Tambahkan lagi fakta bahwa kita punya sumber daya alam yang melimpah seperti batu bara, nikel, dan minyak sawit yang menjadi komoditas utama dunia. Selain itu, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia adalah pasar konsumen yang besar, sekaligus sumber tenaga kerja produktif yang berpotensi menopang ekonomi digital dan manufaktur global. Semua ini membuat Indonesia jadi rebutan, terutama oleh Amerika Serikat dan China, yang ingin menjadikan kita mitra strategis mereka di kawasan Indo-Pasifik. Kini, di bawah kepemimpinan Prabowo, muncul pertanyaan besar. Apakah Indonesia akan memilih condong ke salah satu pihak, seperti mendukung dominasi Amerika Serikat atau menerima pengaruh China yang semakin kuat? Atau akankah kita mencoba memainkan peran sebagai penyeimbang yang berdiri netral di tengah? Ini bukan pilihan yang mudah. Keputusan ini tidak hanya soal politik luar negeri, tetapi juga mencakup aspek ekonomi, teknologi, hingga keamanan nasional. Mengapa ini penting? Karena dunia sedang menyaksikan bagaimana Indonesia melangkah di panggung geopolitik baru ini. Apakah kita akan menjadi pemain utama yang memanfaatkan posisi strategis, atau malah terjebak di antara dua kekuatan besar yang saling tarik-menarik? Tapi tunggu dulu, apa benar kita bisa berdiri netral di tengah persaingan sebesar ini? Atau apakah ada harga yang harus kita bayar untuk posisi strategis ini? Apakah netralitas kita akan dilihat sebagai kekuatan atau justru kelemahan? China telah menjadi salah satu mitra ekonomi terbesar Indonesia selama bertahun-tahun. Melalui inisiatif ambisius mereka, Belt and Road Initiative, China telah berinvestasi besar-besaran di berbagai proyek infrastruktur di Indonesia seperti pembangunan pelabuhan, jalur kereta cepat hingga kawasan industri. Tidak bisa dipungkiri, investasi ini membawa manfaat nyata seperti menciptakan lapangan kerja baru dan mempercepat pembangunan di wilayah-wilayah yang sebelumnya tertinggal. Namun, di balik semua itu ada kekhawatiran besar yang tidak bisa diabaikan. Pertama, soal utang. Banyak negara lain yang terlibat dalam BRI menghadapi risiko jebakan utang, debt trap, di mana mereka tidak mampu membayar pinjaman dari China, sehingga harus menyerahkan kendali atas aset strategis mereka. Apakah Indonesia berisiko menghadapi situasi yang sama? Kedua, ada isu pengaruh politik. Ketika suatu negara terlalu bergantung pada satu mitra ekonomi, maka pengaruh mitra tersebut tidak hanya terbatas pada ekonomi, tetapi juga bisa merembet ke kebijakan politik dan keamanan. Ini menjadi tantangan besar bagi Prabowo untuk memastikan bahwa kerjasama dengan China tidak membuat Indonesia kehilangan kedaulatannya. Namun ada peluang besar yang bisa dimanfaatkan. Prabowo dikenal sebagai pemimpin yang pragmatis. Dia bisa saja memanfaatkan hubungan ini untuk menarik lebih banyak investasi, tetapi dengan syarat-syarat yang lebih menguntungkan bagi Indonesia. Misalnya, memastikan adanya transfer
teknologi dalam projek-projek besar, sehingga kita tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga produsen atau mengutamakan tenaga kerja lokal dalam projek-projek tersebut untuk meningkatkan kapasitas SDM kita. Namun, apa yang terjadi jika Indonesia terlalu bergantung pada China? Apakah ini akan menjadi bumerang di masa depan? Kita perlu melihat lebih jauh. Apakah kerjasama ini dapat diatur sehingga membawa keuntungan jangka panjang? Atau justru memperkuat ketergantungan ekonomi dan politik kita pada China? Namun, apa yang akan terjadi kalau kita terlalu bergantung pada China? Apakah investasi ini benar-benar membawa manfaat jangka panjang? Atau malah membuat kita terjebak dalam jebakan utang dan pengaruh politik yang sulit dilepaskan? Amerika Serikat telah lama menjadi salah satu mitra strategis Indonesia, baik dalam hal ekonomi, politik, maupun militer. Hubungan kedua negara ini sudah berlangsung selama beberapa dekade, tetapi kini memasuki babak baru. Di era kepemimpinan Prabowo, ada peluang untuk memperkuat hubungan ini, terutama mengingat semakin pentingnya kawasan Indo-Pasifik dalam percaturan geopolitik dunia. Bagi Amerika Serikat, Indonesia adalah negara kunci di kawasan ini. Dengan populasi besar, ekonomi yang terus tumbuh, dan posisi strategis yang menghubungkan dua samudra, Indonesia adalah sekutu potensial yang tidak bisa diabaikan. Ini terlihat dari meningkatnya kerja sama keamanan dan militer antara kedua negara. Selama beberapa tahun terakhir, latihan militer gabungan seperti Garuda Shield telah menjadi sorotan, menunjukkan keseriusan AS untuk menjalin hubungan lebih erat dengan Indonesia. Namun di bawah kepemimpinan Prabowo, pertanyaannya adalah apakah kerjasama ini akan tetap berlangsung dalam kerangka yang sama, ataukah Indonesia akan mencoba menegosiasikan kesepakatan baru yang lebih menguntungkan? Misalnya, alih-alih hanya menerima bantuan militer, Indonesia bisa meminta transfer teknologi canggih untuk memperkuat industri pertahanan domestik. Selain itu, ada peluang besar di bidang teknologi dan pendidikan. Amerika Serikat adalah salah satu pemimpin dunia dalam inovasi teknologi. Indonesia bisa memanfaatkan ini dengan memperluas kerja sama di sektor seperti kecerdasan buatan, energi terbarukan, hingga pengembangan startup teknologi. Di bidang pendidikan, kemitraan seperti beasiswa Fulbright dapat ditingkatkan untuk membangun generasi baru yang mampu bersaing di panggung global. Namun, tantangannya tidak kecil. Hubungan yang terlalu erat dengan Amerika Serikat bisa saja memicu kecurigaan dari negara-negara lain, terutama China. Dalam situasi ini, Prabowo perlu memainkan peran sebagai negosiator ulung, menjaga agar Indonesia tidak terlihat terlalu memihak. Indonesia harus berhati-hati agar kerjasama ini tidak sampai mengorbankan hubungan dengan negara-negara lain, khususnya China yang juga merupakan mitra strategis utama. Apakah Indonesia mampu menjaga keseimbangan di antara dua kekuatan besar ini? Atau apakah akhirnya kita harus memilih salah satu? Dan kalau harus memilih, siapa yang akan lebih kita prioritaskan, China atau Amerika Serikat? Apakah kita mampu menjaga hubungan baik dengan keduanya? Atau ini hanya masalah waktu sebelum kita harus mengambil posisi tegas? Sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia selalu memiliki peran penting dalam organisasi ini. ASEAN adalah wadah yang menghubungkan negara-negara di Asia Tenggara, menghadirkan platform untuk menyelesaikan konflik, memperkuat kerjasama ekonomi, dan membangun stabilitas regional. Di bawah kepemimpinan Prabowo, ada peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin regional. Saat ini kawasan Asia Tenggara menghadapi banyak tantangan, mulai dari konflik di Laut Cina Selatan, hingga tekanan geopolitik dari kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan China. Dalam situasi ini, Indonesia dapat memainkan peran sebagai mediator yang netral tetapi tegas. Prabowo memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa
Indonesia tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga penggerak utama dalam menyelesaikan konflik regional. Namun menjadi pemimpin di ASEAN tidak hanya soal berbicara keras atau mengajukan proposal ambisius. Ini membutuhkan kapasitas yang nyata, baik dalam bidang diplomasi, militer, maupun ekonomi. Indonesia harus bisa membuktikan bahwa dirinya mampu memimpin dengan memberikan solusi konkret yang menguntungkan seluruh anggota ASEAN. Di bidang diplomasi, Prabowo perlu memperkuat hubungan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya, terutama yang memiliki hubungan sensitif seperti Vietnam dan Filipina yang terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan. Selain itu, Indonesia harus memanfaatkan posisi sebagai negara terbesar di ASEAN untuk mendorong kerjasama yang lebih erat dalam isu-isu seperti perdagangan bebas, perkembangan teknologi, dan keamanan maritim. Dari sisi militer, Indonesia perlu meningkatkan kemampuan pertahanan maritim untuk memastikan bahwa jalur perdagangan di kawasan tetap aman dan bebas dari konflik. Sementara itu, dari sisi ekonomi, Indonesia harus menjadi motor penggerak pertumbuhan di kawasan, misalnya dengan mendorong integrasi ekonomi ASEAN dan memperkuat rantai pasok regional. Namun, semua ini tidak akan mudah. Di tengah tekanan geopolitik global, banyak negara ASEAN mungkin merasa enggan untuk mengikuti kepemimpinan Indonesia, terutama jika kebijakan kita terlihat terlalu condong pada salah satu kekuatan besar. Oleh karena itu, diplomasi yang cermat dan pendekatan yang inklusif sangat penting. Pertanyaannya adalah, apakah ASEAN siap menerima kepemimpinan Indonesia yang lebih agresif di bawah Prabowo? Atau apakah kita hanya akan dilihat sebagai pemain biasa yang tidak mampu membuat perubahan besar? Ketika berbicara tentang geopolitik, salah satu faktor paling krusial yang sering menjadi fokus adalah energi dan sumber daya alam. Bagi Indonesia, ini adalah salah satu kartu AS yang bisa dimainkan di panggung global. Dengan kekayaan alam yang melimpah, Indonesia memiliki daya tawar yang sangat besar. Mulai dari batu bara, nikel, hingga minyak sawit, Indonesia adalah salah satu pemain utama di pasar global. Batu bara, misalnya, masih menjadi salah satu komoditas ekspor terbesar yang menopang banyak negara untuk kebutuhan energi mereka. Sementara itu, minyak sawit Indonesia menguasai lebih dari separuh pasar dunia, menjadikannya komoditas strategis yang sangat berpengaruh dalam perdagangan global. Namun, fokus dunia kini mulai beralih ke sumber daya yang mendukung transisi energi bersih. Disinilah nikel Indonesia menjadi primadona. Nikel adalah bahan utama dalam pembuatan baterai kendaraan listrik, EV, yang merupakan masa depan industri transportasi. Dengan cadangan nikel yang besar, Indonesia memiliki posisi strategis untuk menjadi pusat rantai pasok global kendaraan listrik. Era kendaraan listrik membuka peluang besar bagi Indonesia. Dengan semakin banyaknya negara yang beralih ke kendaraan ramah lingkungan, permintaan nikel global terus meningkat. Jika dimainkan dengan cerdas, Indonesia bisa menjadi produsen utama baterai EV, bukan hanya sebagai pemasok bahan mentah. Untuk itu, Prabowo dapat mendorong investasi besar-besaran dalam hilirisasi industri nikel, seperti pembangunan smelter dan pabrik baterai. Namun ini bukan tanpa tantangan. Banyak negara besar, seperti China, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, memiliki kepentingan besar terhadap sumber daya ini. Mereka ini mungkin menawarkan kerjasama, tetapi dengan syarat-syarat yang bisa saja merugikan Indonesia. Dengan kekayaan ini, Indonesia juga harus siap menghadapi tekanan. Misalnya, negara-negara besar mungkin mencoba memengaruhi kebijakan kita melalui diplomasi atau bahkan sanksi ekonomi jika kita dianggap tidak mengikuti aturan main mereka. Inilah tantangan besar yang harus dihadapi Prabowo. Bagaimana menegosiasikan kesepakatan yang menguntungkan tanpa kehilangan kedaulatan atas sumber daya kita. Kalau sumber daya kita jadi rebutan, siapa yang akan kita pilih untuk diajak kerjasama? Apakah kita akan memilih mitra yang menawarkan keuntungan terbesar atau yang bisa menjadi aliansi strategis jangka panjang? Dan apa konsekuensinya bagi kita, baik secara ekonomi maupun politik?
Sebelum melangkah lebih jauh di panggung global, ada baiknya kita melihat ke dalam negeri terlebih dahulu, karena sehebat apapun posisi strategis kita di dunia, semua itu tidak akan berarti banyak jika masalah di dalam negeri belum terselesaikan. Masalah pertama yang harus diperhatikan adalah korupsi. Indonesia masih berjuang melawan korupsi yang merajalela di berbagai sektor. Korupsi tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga merusak reputasi kita di mata dunia. Untuk menjadi pemain utama di geopolitik, Indonesia harus menunjukkan bahwa kita adalah negara yang transparan dan memiliki pemerintahan yang bersih. Masalah kedua adalah ketimpangan ekonomi. Meskipun ekonomi Indonesia terus tumbuh, kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan masih sangat terasa. Banyak wilayah yang belum merasakan manfaat pembangunan secara merata. Infrastruktur misalnya masih terfokus di Pulau Jawa, sementara daerah lain seperti Papua dan Kalimantan masih tertinggal jauh. Prabowo juga perlu memastikan bahwa kualitas pendidikan dan riset di Indonesia ditingkatkan. Di era teknologi seperti sekarang, negara yang unggul adalah negara yang mampu menghasilkan inovasi. Tanpa investasi besar di bidang pendidikan, riset, dan pengembangan teknologi, Indonesia akan kesulitan bersaing dengan negara-negara maju. Selain itu, reformasi sistem pendidikan harus diarahkan untuk menciptakan tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan global. Ini berarti kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan industri masa depan, seperti teknologi informasi, energi terbarukan, dan kecerdasan buatan. Kunci keberhasilan Prabowo adalah memastikan bahwa kebijakan dalam negeri sejalan dengan visi geopolitiknya. Jika Indonesia ingin menjadi pemain besar di panggung dunia, maka pondasi di dalam negeri harus kuat terlebih dahulu. Mulai dari memperbaiki tata kelola sumber daya alam, meningkatkan efisiensi birokrasi, hingga mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah tertinggal. Dan kalau ini nggak segera dibereskan, apakah kita benar-benar siap jadi pemain besar di geopolitik dunia? Bagaimana kita bisa bersaing dengan negara-negara lain jika masih dibebani oleh masalah internal? Di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia punya peluang besar untuk mengambil posisi yang lebih kuat di dunia. Tapi ini bukan tanpa risiko. Kita harus pintar-pintar memainkan setiap kartu yang kita punya, dari diplomasi hingga sumber daya alam. Kalau semua ini berjalan dengan baik, Indonesia bisa jadi salah satu kekuatan besar di Asia, bahkan dunia. Tapi kalau salah langkah, posisi strategis, kita bisa jadi beban. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah Indonesia akan berhasil memanfaatkan peluang ini di bawah kepemimpinan Prabowo? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka pembahasannya. Subscribe channel ini untuk konten seru lainnya tentang geopolitik, ekonomi, dan strategi internasional. Sampai jumpa di video berikutnya.